Ketika kita membahas soal Presiden Joko Widodo yang terus dikait-kaitkan dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tadi Pak Wihadi mengatakan bahwa kenapa Jokowi disebut terus, ya karena Prabowo Gibran ingin melanjutkan program-programnya. Saya tegaskan lagi, dan termasuk simpatisannya dan juga pengikutnya Pak Jokowi bisa suaranya diharapkan masuk juga ke Prabowo Gibran. Nah, kalau saya tanya ke Bung Ciko, benar begitu menurut pandangan Anda? Bisa benar, bisa tidak. Tapi kan itu disampaikan Pak Wihadi ya. Kalau bicara soal mengawal programnya Pak Jokowi selama ini kan menteri yang paling banyak kan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu ya. Sampai hari ini juga masih ada di sana dan masih solid menjadi pembantu-pembantu presiden. Dan kita tidak dan Bu Mega sendiri sudah berpesan bahwa harus terus menyelesaikan periode ini. Ya, semua menteri-menteri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tokoh tadi ya. Kita bicara tokoh ini kan tokoh ada yang makro, ada yang mikro. Ada yang di tataran elit nasional, elit provinsi, sampai elit kabupaten. Nah, kami sangat percaya diri kalau bicara soal Jawa Timur gitu ya. PDI Perjuangan ini punya kepala daerah di 10 kabupaten kota gitu ya. Yang terpadat di situ. Justru peran yang mikro itu yang ini kan juga ketokohan dan mereka sangat populer di daerahnya masing-masing. Selain itu juga ada mesin politik PDI Perjuangan yang kita lihat di berbagai survei gitu. Survei-survei ini mau yang dibayar siapapun nggak bisa bohong soal kekuatan PDI Perjuangan termasuk di Jawa Timur. Sampai hari ini semua masih mengatakan PDI Perjuangan adalah pemenang, partai politik pemenang di Jawa Timur. Nah, ini yang tetap akan kita mempunyai kepercayaan diri situ bahwa kemenangan itu berasal dari akar rumput. Gitu. Walaupun elit itu memang punya pengaruh, tetapi memang akar rumput yang lebih menentukan. Nah, tentunya kita bicara soal tokoh-tokoh nih yang sekarang sedang bergabung dan lain. Tapi kemarin ini ada tokoh-tokoh yang menghadap ke Pak Wapres Ma'ruf Amin gitu. Gelisah dengan keadaan pemilu ini, gelisah dengan carut-marutnya demokrasi di Indonesia ini. Itu dikatakan pada saat HUT PDIP kemarin oleh Pak Ma'ruf kepada Bu Mega. Ada kegelisahan seperti itu. Oh iya, adalah pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Tapi kan ada tokoh-tokoh yang datang ya, termasuk Pak Syihab gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini yang kita juga harus lihat dan masyarakat juga melihat. Tapi kembali lagi, Pak Wihadi dari tadi saya udah hitungin Pak, kalau nggak salah 23 kali sebut nama Pak Jokowi. Nama Pak Prabowo-nya cuma sedikit. Nah, ini yang juga masyarakat bisa melihat bahwa karakter kepemimpinan itu nggak bisa begitu aja diturunkan, ya kan? Bahkan seorang Gibran pun bukan bapaknya, karena mereka berangkat dari keluarga yang berbeda. Kalau kita mau jujur, ya kan, Pak Jokowi ini pernah tinggal di bantaran sungai, ya kan, pernah hidup melarat, ya kan, berjuang untuk mencapai apa yang dia capai. Gibran ini kan dari lahir udah jadi anak pengusaha mebel kaya, udah jadi anak presiden dan lain-lain. Dia tidak dekat dengan rakyat dan lain-lain. Begitu juga Pak Prabowo dengan segala pengalamannya, with all due respect gitu ya, tapi kan dia juga mantunya presiden dan lain-lain. Nah, ini terlihat ketika debat kemarin. Pak Prabowo itu sudah lama tidak bisa dibilangin sama orang, udah lama nggak bisa di-feeding oleh tim, sehingga apa yang ada di pikirannya itu dia merasa dia yang paling benar. Akhirnya dia berhenti belajar soal Kementerian Pertahanan di tahun 90-an gitu, sehingga tidak keluar gitu kecakapan beliau yang dibutuhkan masyarakat. Tapi itu yang dilihat masyarakat. Masyarakat tetap akan melihat sosok-sosok presiden maupun wakil presiden, bukan sosok-sosok di balik itu. Tetap penting, tetapi nomor satu adalah mereka-mereka yang ada di kertas suara. Mereka-mereka yang ada di kertas suara. Tadi juga Pak Wihadi mengemukakan seperti itu. Bahkan juga Pak Hermawi juga menegaskan bahwa ya tokoh-tokoh itu penting, tapi yang lebih penting adalah ya seperti yang dikatakan Bung Ciko tadi, siapa yang ada di kertas suara yang akan dipilih oleh rakyat secara langsung. Pak Hermawi, tapi kalau melihat lawan-lawan politik Anda begitu ya, dari 02 dan 03 gitu kan, ini tokoh-tokohnya begitu besar gitu. Bahkan kalau 02 sepertinya cenderung lengkap ini di Jawa. Kalau di Jawa Timur ada Bu Hovifah, Jawa Barat ada Pak Ridwan Kamil. Kalau Jawa Tengah kita tahu sendiri Pak Presiden berasal dari Jawa Tengah dan dikait-kaitkan terus gitu ya, dari awal kepada pasangan 02. Anda melihat Anies Muhaimin tidak gentar melihat hal ini? Ya, jadi yang pertama harus diingat, kami, salah satu koalisi kami adalah PKB. Ya. PKB itu punya basis utama se-Indonesia itu di Jawa Timur. Betul. Kami punya ribuan kiai kampung yang sudah ditemui baik oleh Pak Anies maupun oleh Pak Muhaimin. Kita terus berkonsolidasi dan pada akhirnya, kalau tadi Anda mengemukakan Pak Gun-Gun mengemukakan teori patron, yang dijadikan patron itu orang terdekat. Apalagi dalam
semangat Nahdien ke NU-an, saya 8 tahun ikut Gus Dur, sedikit tahu banyak. Yang terdekat itu struktur, jadi ada tradisional, ada struktural. Yang tradisional ini biasanya lebih lekat. Kita kalau masih mau percaya kepada survei, kita lihat saja survei-survei. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Muhaimin itu benar. Saya ingin menguatkan apa yang dikatakan oleh Pak Muhaimin. Kita optimis di Jawa Timur karena struktur kita juga sampai ke bawah. Ya. PKB terutama ya, 3 partai dan terutama PKB itu sampai ke akar rumput dan sering-sering terjadi pertautan antara struktur Nahdlatul Ulama dengan PKB. Ya. Memang di PKB itu banyak tokoh yang afiliasi politiknya kemana-mana, tetapi poin saya NU dan PKB di Jawa Timur itu bisa dikatakan hampir menyatu. Oke. Oleh karena itu kami optimis Jawa Timur akan menjadi salah satu lahan kami. Itu yang juga kemarin dilakukan oleh PKB ketika mendatangkan Pak JK. Itu yang datang itu semuanya itu adalah tokoh-tokoh akar rumput. Ya. Dan jangan etalase tokoh penting menurut saya, seperti tadi dikatakan Pak Wihadi dan Pak Ciko. Tetapi rakyat ini sudah cerdas. Oke. Coba kita lihat bagaimana perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat kecil atas tindakan-tindakan yang tidak benar saat ini. Kita lihat dari pagi sampai malam di WA kita itu kan banyak. Tapi biar saja waktu yang menentukan, biar saja 14 Februari yang menentukan, tetapi kami optimis. Ya. Bagi kami kebesaran tokoh-tokoh di belakangnya bukan untuk dipamerkan, tapi untuk memberi feeding. Misalnya ketika perdebatan ketiga kemarin, itu ada 4 tim yang membackup Pak Muhaimin, Pak Anies. Oke. Ada 1 tim intelijen dipimpin oleh Pak Sutioso. Kami nggak gembar-gembor, tetapi masukan-masukannya nyata. Oke. Ada para mantan duta besar dan seterusnya seperti itu. Jadi orang-orang besar itu kita lebih banyak ambil pengalamannya daripada kita bikin dia sebagai etalase. Bagi kami begitu cara pandangnya. Baik. Nah, tapi kami optimis Jawa Timur akan menjadi salah satu ladang panen kami pada Pilpres yang akan datang. Oke, saya ke Kang Gun-Gun. Kang Gun-Gun, saya punya 3 pertanyaan yang menarik untuk sepertinya menarik untuk ditanyakan begitu ya. Yang pertama soal Pak Jokowi yang melekat dengan 02 begitu. Kata Pak Wihadi tadi memang yang diambil kan memang program-program Pak Jokowi yang akan diberlanjutkan. Tapi saya menekankan juga tadi bahwa plus ada pendukung-pendukungnya Pak Jokowi yang juga diharapkan bisa mengalir dukungannya ke 02. Ada juga soal ketokohan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sepertinya lebih dominan dibandingkan tokoh-tokoh besar di baliknya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama tadi soal Pak Jokowi. Melekatnya Pak Jokowi ke 02 kalau dikait-kaitkan, memang bisa mengalirkan suara langsung ke 02 seperti yang diprediksi publik atau seperti apa kira-kira? Iya, memang begini, basis pendukung Pak Jokowi itu kan sudah cukup lama melekat pada sosok Pak Jokowi karena beliau 2 kali ikut pemilu 2014, 2019. Ya. Dengan kemudian ada namanya reinforcement atau peneguhan dengan model kinerja yang approval ratingnya masih tinggi begitu ya. Dan itu menurut saya memang punya potensi untuk kemudian dipersuasi ada namanya migrasi atau shifting dari Jokowi ke sosok lain kan begitu. Makanya dari awal kan Pak Jokowi saya lihat meskipun tidak eksplisit namanya CPM, Communication of Privacy Management. Beliau kan tidak mengeksplisitkan tapi gesturnya, kemudian lokasi, kemudian juga berbagai simbol-simbol komunikasi kan mengarah memang ke 02 gitu kira. Nah, ini tentu harapannya ada semacam migrasi tadi pemilih terutama dari pendukung Pak Jokowi untuk masuk ke pendukung salah satu pasangan yang bertarung di 2024 sebut saja 02. Nah, masalahnya adalah kan juga irisan pendukung Pak Jokowi sebagian diantaranya juga adalah PDI Perjuangan gitu. Dan sebagian juga sebenarnya bukan pendukung partai
Artinya bukan orang yang party ID pada partai kuat, dan juga mungkin sebagian diantaranya sebenarnya betul-betul tidak berpartai tapi mendukung Pak Jokowi di 2019-2014, dan itu masih bisa dipersuasi oleh kedua pasangan lain. Kenapa? Karena kan juga ada yang kecewa gitu ya terhadap misalnya terutama Pak Jokowi di fase-fase akhir. Dan itu menurut saya menjadi jawaban kenapa undecided voters kemarin itu tinggi. Betul. Ya. Dan tingginya undecided voters itu salah satunya menurut saya karena juga sebagian di antara pemilih Pak Jokowi yang awalnya kemudian di Absolut 2014 atau 2019 itu sangat yakin, itu mulai kan goyah. Kan, dan masih belum menentukan pilihan. Atau juga kelompok yang sebenarnya sudah punya preferensi tapi masih bimbang di antara sosok-sosok yang ada itu. Sehingga kemudian begini, satu yang kemudian menentukan menurut saya adalah kepiawaian baik itu capres-cawapres maupun tim ses untuk memastikan cara persuasi paling pas dengan segmen-segmen tertentu yang kemudian itu akan menyulitkan basis suara, terutama menurut saya ini pergerakannya memastikan adanya putaran kedua dari terutama pasangan 01 dan pasangan 03. Kalau misalnya tidak, maka bisa saja itu kemudian narasi satu putaran itu mewujud. Tetapi dalam hitungan saya, dari beragam simulasi, itu sudah sangat sulit untuk mencapai probabilitas perolehan suara langsung menang satu putaran. Gitu. Oke. Nah, tadi juga saya sempat menyinggung soal sosok Anies Muhaimin, terutama Anies Baswedan sepertinya yang mencitrakan diri lebih lebih tinggi begitu daripada tokoh-tokoh yang ada di baliknya, termasuk Pak Yusuf Kalla dan Pak Surya Paloh di belakang Anies Muhaimin ada di situ juga. Termasuk saya ingin juga menanyakan tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ini kan tadi juga Bu Hovifah itu Nahdlatul Ulama, Muhaimin Iskandar juga lekat dengan Nahdlatul Ulama dan lain-lain begitu. Siapa sebenarnya yang paling punya pengaruh kuat tokoh Nahdlatul Ulama ini untuk masing-masing kandidat? Termasuk tadi saya tanyakan soal citra Anies Baswedan yang lebih lebih tinggi sepertinya dibandingkan tokoh-tokoh di baliknya, Mas Gun. Kalau ditanya tokoh menurut saya sekarang fragmented ya. Maksud saya tidak kemudian satu betul-betul optimal, dan sejarah Nahdlatul Ulama kita lihat pada saat pemilu langsung sejak 2004 itu akan sangat bergantung kepada momentum. Ya seperti misalnya kemarin Kiai Ma'ruf ada momentum ya kan. Tokoh NU juga. Meskipun misalnya ketua PBNU menjadi wakil waktu itu juga ketika momentumnya tidak dapat, ya itu juga tidak kemudian betul-betul bisa dioptimalkan. Sekarang satu momentum, yang kedua adalah memastikan jejaring kulturalnya juga dapat gitu. Karena kalau misalnya sekedar struktural tetapi tidak kemudian secara kultural itu kemudian punya komunikasi intens, itu juga repot gitu ya. Suara hanya akan ada dalam konteks narasi kampanye tetapi tidak punya imbas di wilayah atau di teritori. Kalau soal Anies Baswedan tadi? Ya, Anies Baswedan maupun Caimin menurut saya juga pergerakan ketokohan kan bagaimanapun Caimin kan memang suara tebalnya ada di kelompok santri, kan begitu. Kemudian kalau kita lihat Pak Anies Baswedan bukan tokoh partai, ya kan, dia lahir dari subkultur intelektual. Itu yang menyebabkan Anies Baswedan juga sepertinya lebih menonjol dibandingkan makanya tokoh-tokoh partai kekuatannya itu memang pada persona dirinya, ya kan, persona dirinya, dan itu kemudian ketika diambil oleh partai, sebut aja Nasdem, maka harus ada dua perpaduan nih. Satu, Pak Anies mengambil ceruk-ceruk baru di luar basis kekuatan partai. Kemudian partai mengoptimalisasi strukturnya, jangan sampai kemudian resminya ke sini tapi akar rumputnya kemana, kan begitu. Saya akan ke Pak Wihadi. Ini biar nggak dibilang nyebut Pak Jokowi yang ke-24 kalinya, Bang Ciko. Saya akan coba kita dengar. Saya akan menanyakan kekuatannya Pak Prabowo saat ini yang bisa dijual begitu kepada publik, termasuk juga Mas Gibran karena melekat ya. Ini duit tunggal lah kalau ngomongin capres-cawapres. Supaya tidak dilekat-lekatkan lagi dengan Pak Jokowi, tapi meskipun memang menjalankan atau melanjutkan programnya Pak Jokowi. Yang ingin dijual dari Pak Prabowo saat ini dan Mas Gibran, kira-kira Pak Wihadi? Jadi begini, kalau kita bicara Pak Prabowo, Pak Prabowo ini sudah mempunyai track record yang sudah semua tahu, karena mungkin 2 kali juga sudah maju sebagai capres.
Dan saya kira program-program yang ada pada saat ini, Pak Prabowo juga sudah mempunyai visi misi yang jelas dari awal, dan juga Pak Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan yang sebenarnya kalau kita melihat dari debat kemarin, ya kan, itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak bisa berkembang karena memang itu tidak bisa disampaikan dalam hal dengan waktu yang sesingkat itu oleh Pak Prabowo. Jadi saya kira Pak Prabowo sebagai menteri terbaik pada saat ini juga kan dari kita lihat beberapa rekod. Jadi kalau kita melihat ini ketulusan Pak Prabowo itu sudah ditunjukkan bahwa Pak Prabowo ini adalah memang merupakan satu tokoh yang memimpin negara ini untuk keberlanjutan, kata-kata keberlanjutan, keberanian untuk melakukan ini. Karena program yang salah satunya yang menjadi program Pak Prabowo adalah masalah hilirisasi. Kalau kita bicara hilirisasi, Pak Prabowo itu jauh sebelumnya sudah membuat satu buku Paradoks Indonesia. Di situ sebelum ada pada saat pemerintahan sekarang ini mengatakan hilirisasi, Pak Prabowo sudah memberikan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana terjadinya hilirisasi dan bagaimana yang namanya sumber-sumber daya Indonesia ini jangan sampai keluar begitu saja, tetapi dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Jadi Pak Prabowo mempunyai visi ke depan bahwa Indonesia ini harus kuat, harus yang namanya mempunyai kemampuan sendiri karena kita ini adalah negara kaya dikatakan oleh Pak Prabowo. Dan ini selalu digaungkan dari awal, dari pencalonan Pak Prabowo yang pertama kali ya. Kalau mungkin kita tahu Pak Prabowo mengatakan ada kebocoran, ada bagaimana negara ini jangan sampai menjual begitu saja hasil-hasil daripada resources di Indonesia ini begitu saja keluar, tetapi tidak bisa dimanfaatkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah adalah merupakan sesuatu concern Pak Prabowo mengenai masalah hilirisasi. Dan inilah yang kita lihat bahwa ke depannya kita sudah merasakan pada saat pemerintahan sekarang ini bahwa dengan hilirisasi itu ada kenaikan pada PDB. Dan ini nantinya akan terus dilanjutkan Pak Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ya, kalau saya lihat berarti narasinya begini ya, kira-kira 2019 konsisten tetap dibawa oleh Pak Prabowo di 2024 ditambah tadi narasi-narasi baru yang merepresentasikan bahwa Prabowo Gibran ini melanjutkan program Pak Jokowi dengan soal hilirisasi dan lain-lain. Bang Ciko, kalau ingin mencitrakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu di luar tokoh-tokoh di belakang yang hebat juga gitu, yang ingin dijual dari Pak Ganjar ya kan seorang sosok muda begitu, Pak Mahfud yang punya track record luar biasa, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Selain itu ada lagi. Tapi saya ingin menimpali dulu apa yang dikatakan Pak Wihadi tadi soal hilirisasi. Saya rasa no person in the right mind, no candidate in the right mind akan menolak hilirisasi. Ini satu-satunya program yang disebut ini yang juga saya yakin disetujui oleh Anies Baswedan gitu. Semuanya pasti ingin sumber daya kita tidak dijual mentah-mentah langsung, pasti ingin diolah karena ada penyerapan tenaga kerja di situ dan lain-lain. Nah ini justru menurut saya yang sama dari tiga paslon tadi. Tapi coba dilihat dulu. Tidak ada satupun yang mengatakan ingin menjual bahan mentah ke luar negeri. Nah itu satu. Yang kedua kita langsung jawab dulu. Saya katakan gini, bahwa yang namanya hilirisasi. Kita aja Pak Wihadi gimana? Ya, hilirisasi yang sekarang ini, kalau kita baca buku Pak Prabowo Paradoks Indonesia itu sudah menyantumkan mengenai masalah hilirisasi itu ada dalam Paradoks Indonesia. Jadi saya kira permasalahan hilirisasi itu Pak Prabowo sudah dari awal. Saya rasa hilirisasi itu sudah ada sejak Pak Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu selalu menjadi cita-cita bangsa. Itu sesuatu hal yang umum saya rasa. Nggak ada kandidat yang akan berani mengatakan kita menolak hilirisasi. Nggak ada itu. Itu sesuatu hal yang umum. Ada juga yang sudah keluar mengatakan bahwa kalau menang hilirisasi akan di stop dan segala macam. Saya rasa nggak akan ada yang berani. Hilirisasinya plus katanya. Siapa yang menyatakan kalau menang akan menghentikan hilirisasi? Ini kita bicara ini Pak Hermawi juga punya perspektif seperti soal hilirisasi. Silakan Pak. Ditanya. Ya Pak Hermawi silakan punya perspektif sebelum saya tanya yang lain ini. Benar kata Ciko tadi. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Wihadi, yang ingin diteruskan oleh Pak Prabowo itu pikiran orisinalnya yang ada dalam buku Paradoks itu, atau melanjutkan Pak Jokowi. Ini kan sudah dari awal dikatakan mau melanjutkan Pak Jokowi. Kita ini 10 tahun loh pendukung. Kita ikut bertanggung jawab terhadap apa yang ada sekarang. Nasdem. Dan sampai sekarang kita komit.
kita diperlakukan seperti apapun, kita tetap komit karena kita sudah janji sama rakyat. Jadi justru saya sama Pak Hermawi yang loyal ya, pendukung Pak Jokowi ya. Oke, saya kembali ke pertanyaan tadi Bung Ciko, Ya. yang ingin dicitrakan dari Ganjar Mahfud selain yang sudah saya utarakan tadi. Kira-kira apa saja? Kita ingin mencitrakan apapun yang dekat dengan sosok yang sesungguhnya. Kita tidak mau mencitrakan hal-hal yang jauh dari sosok sesungguhnya. Jadi yang dikatakan Pak Ganjar adalah orang yang gesit, cekatan, lahir dari rakyat, berjuang dari bawah, ya kan? Pak Mahfud pun begitu ya. Dan Pak Mahfud sebagai pejuang keadilan yang paling notable selama era reformasi di Indonesia. Jadi kita bisa bilang dia tokoh hukum yang paling bisa diingat oleh masyarakat di selama era reformasi. Pernah menjabat berbagai jabatan di tingkat pusat. Sementara Pak Ganjar sendiri pernah 2 kali menjadi gubernur Jawa Tengah dan berhasil mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah, bahkan pengurangan itu tertinggi dibanding provinsi-provinsi lain. Jadi ada prestasi-prestasi yang terukur dan jelas. Kalau kita bicara soal Pak Prabowo tadi ya, mohon maaf nih, kalau kita bicara prestasi, bicara pengalaman, yes ada pengalaman. Tapi apakah Menteri terbaik loh kata Pak? Yes, ada pengalaman, tapi apakah semua pengalaman berbuah prestasi itu patut dipertanyakan. Kita bicara soal Kementerian Pertahanan kalau dibilang menteri terbaik. Tunggu, dibilang menteri terbaik, tapi Pak Prabowo itu selain tidak menyampaikan apa-apa pada debat, tapi ketika dia menyampaikan sesuatu justru excuse ada COVID, ada tidak turunnya anggaran dari Bu Sri Mulyani. Artinya kan dia mengakui ada underperformance di Kementerian Pertahanan. Kalau tidak mengakui ada underperformance, dia tidak mungkin menyalahkan COVID dan Bu Sri Mulyani. Nah itu yang harus diingat. Masyarakat pun melihat itu semua. Nah jadi, tetapi adalah situasi pada saat itu. Kalau kita melihat COVID masalah nggak? COVID masalah nggak pada saat itu? Jangan kita menyalahkan. Tapi kalau kita bicara COVID masalah nggak? Tapi di luar COVID dan di luar COVID dan perdebatannya sebenarnya tidak ada pencapaian yang dia sampaikan. Itu yang jadi masalah. Perdebatannya Bapak-bapak. Pencapaian itu harus disampaikan oleh dia, kan gampang membandingkan dirinya dengan Menhan sebelumnya misalnya. Bapak sebenarnya cara mengukur perdebatan seseorang. Pak Wiyadi. Ya, sebenarnya perdebatan ini harusnya finish di ring tinju kemarin. Jadi jangan dibawa di luar ring tinju begitu. Ini sudah di luar ring tinju. Tapi ya sedikit saja Pak Wiyadi ya, silakan. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu bukan permasalahan di luar, mempermasalahkan di luar. Tetapi Pak Prabowo itu di hadapan daripada kader-kadernya menceritakan apa yang terjadi pada saat debat. Itu bukan kita memperpanjang. Baik, saya ini harus karena waktu kita juga cukup terbatas. Ini sebenarnya harusnya difinishkan di ring tinju. Kalau di luar ring tinju karena kita akan menghadapi debat dengan tema yang lain begitu nanti. Jadi sebaiknya akan bahas tema debat yang akan kita hadapi. Tapi terakhir saya ke Kang Gun-Gun. Kang Gun-Gun untuk menutup perbincangan kita pagi hari ini dari 3 sosok yang sudah didukung oleh sosok-sosok atau tokoh-tokoh penting tadi di balik ini, yang punya potensi paling kuat untuk menarik simpati rakyat, kira-kira dari 1, 2, 3 ada pandangan tersendiri Kang Gun-Gun soal ini? Iya, saya tidak bisa jumping conclusion ya. Sulit gitu ya, kenapa? Karena setiap tokoh pasti punya insentifnya sendiri-sendiri, insentif elektoralnya sendiri-sendiri. Tinggal sekarang bagaimana misalnya tadi seperti Bung Ciko sampaikan di Jawa Timur yang sebenarnya selalu basis PDI Perjuangan dan PKB begitu, itu kemudian juga bisa menyuplai suara tebal pada pasangan 03 dan pasangan 01. Meskipun pasti 02 juga berupaya masuk di situ. Misalnya Jawa Tengah itu kandang banteng. Tapi kan di situ juga ada sekarang sosok Pak Jokowi dan Gibran yang pasti akan penetratif di situ. Jadi sekarang kalau persoalan siapa yang bisa dapat suara tebal akan sangat bergantung pada 3 hal. 1, narasi. Yang kedua adalah basis kekuatan teritori yang dikuasai itu dioptimalkan menjadi suara. Kemudian yang ketiga damage control atau mengontrol potensi kerusakan yang sangat mungkin terjadi pada saat fase-fase akhir. Tapi yang paling penting, saudara, bahwa pagi hari ini perbincangan siapapun tokoh penting di balik para kandidat. Ini diulas juga di halaman 1 harian Kompas. Para tokoh ini bisa tetap menjaga transisi kepemimpinan ini dengan damai, dengan adil dan bermartabat. Siapapun pemenangnya ya rekonsiliasi penting untuk menjalankan ketatanegaraan ke depan yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi para narasumber saya, Pak Wihadi
Pak Hermawi Taslim sudah bergabung, Bung Ciko juga selamat pagi telah bergabung, Kang Gun juga terima kasih. Pak Wiradi. Sehat selalu. Jadi nanti difinishkan di ring tinju lain. Baik, terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Saudara, masih ada informasi penting lain.